Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengucap syukur karena segala berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk sukacita, damai sejahtera dan kekuatan yang Tuhan berikan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Bukakanlah mata hati kami untuk kami lebih mengenal-Mu dan lebih mengerti akan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 131 ayat 1-3. Tertulis demikian. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang anak muda bergumul dengan perasaan-perasaan yang berkecamuk dalam dirinya, yang membuatnya gelisah dan tidak dapat menerima apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupnya. Anak muda ini berkata bahwa ia sebenarnya ingin menerima setiap keadaan yang terjadi, tapi dalam hatinya ia merasa sangat sulit menerima apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Suatu saat ada sebuah titik balik yang membuatnya sadar untuk berserah pada kehendak dan karya rencana Tuhan. Dan itulah saat di mana ia mengalami perubahan yang membuatnya dapat bersuka cita dalam menjalani kehidupannya. Seringkali saudara kita punya ambisi pribadi yang begitu hebat, dan karena ambisi itu kita jadi tertekan dan tidak bisa menerima ketika apa yang terjadi tidak seperti yang kita bayangkan atau harapkan. Memiliki ambisi itu normal dan sebenarnya baik karena memberi motivasi. Kita semua perlu punya ambisi yang positif dalam hidup, tapi ambisi yang berlebihan bisa berbahaya dan dapat merusak diri kita, membuat kita merasa lelah, stres dan putus asa, merusak hubungan dengan sesama, membuat diri kita ini jadi tidak peduli, keras kepala, memberontak, dan menghalalkan segala cara. Kita perhatikan dalam Mazmur 131 ayat yang pertama, di situ dikatakan, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Ayat ini berbicara bahwa kita perlu melepaskan segala keangkuhan, kesombongan, dan ambisi-ambisi kita yang berlebihan, yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Jangan biarkan sikap angkuh dan ambisi yang terlalu tinggi membuat kita menjadi gelisah, tidak tenang dan tidak mengalami damai sejahteranya. Di ayat yang kedua tertulis, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Kita semua perlu belajar tenang dalam hadirat Tuhan, tenang dalam rencana Tuhan, puas dalam karya Tuhan, bersyukur dalam setiap perbuatan Tuhan yang dikerjakannya dalam hidup kita. Kita juga perlu belajar tenang dalam berbagai persoalan dan tantangan yang ada. Mendekatlah selalu kepada Tuhan, karena dekat dengan Tuhan memberikan kita ketentraman hati yang tidak kita dapatkan dari dunia ini. Di ayat yang ketiga tertulis, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya.
Israel bukan berbicara tentang bangsa Israel secara lahiriah saja, tapi ini berbicara tentang kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita adalah Israel secara rohani, kita adalah sahabat-sahabat dan kekasih Tuhan. Tidak ada tempat lain di mana kita bisa berharap selain kepada Tuhan saja. Jangan berhenti berharap kepadanya. Berharaplah terus dari sekarang sampai selama-lamanya kepada Tuhan. Harapan kita tidak akan sia-sia karena ada janji dan jaminan di dalam Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, berharap pada kasih karunia-Nya, berharap pada janjinya. Berharaplah selalu dan andalkan Tuhan dalam hidup kita. Serahkan semua ambisi pribadi kita kepada Tuhan dan jalani hidup ini dengan syukur dan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini sedang merasa tidak bisa menerima apa yang terjadi, kita mempertanyakan karya Tuhan yang berbeda dengan harapan dan ambisi kita. Mari kita ambil sikap tenang di dalam Tuhan, menyerah kepadanya, percaya bahwa setiap tindakan Tuhan membawa kita pada rencananya yang baik dan mulia. Jangan biarkan hati kita terus gelisah, putus asa, dan kecewa. Tapi mari bersukacita dalam Tuhan yang punya rencana indah atas setiap kita. Semuanya pasti baik karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk membawa kebaikan buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami damai sejahtera dan sukacita. Di dalam-Mu Tuhan, kami tenang, kami tentram, hati kami penuh damai. Kami mau berserah kepadamu, menyerah kepada rencana-Mu. Kami percaya rencana Tuhan itu pasti baik, pasti indah, pasti mulia bagi kami. Dan dalam segala keadaan, kami percaya Tuhan turut bekerja, membawa kebaikan bagi kami. Ajar kami untuk selalu berharap kepadamu, percaya bahwa karya-Mu membawa kami pada kebaikan. Kami mau serahkan semua ambisi pribadi kami, semua kerinduan-kerinduan dan keinginan kami kepadamu. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk lebih lagi mengerti dan berserah pada rencana-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat dan menjamah, menyembuhkan, memberikan pertolongan yang ajaib, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan berkatilah juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dan curahkanlah kasih dan rahmat-Mu. Berkatilah umat-umat-Mu di mana saja berada, dan berkati juga keluarga kami masing-masing secara pribadi. Ampunilah kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.